hari Minggu, umat yang terkasih, pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh TPG Christian Siregar dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Marilah kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari kita datang ke tempat Allah yang kudus dengan menaikkan pujian. Haleluya, pujilah. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah. Biarlah pujian yang kami haturkan dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami juga datang hendak memohon ampun atas kesalahan yang telah kami lakukan. Kami menyadari jika kami acap kali gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa keberadaan kami belum menyinarkan sinar Injil bagi sekitar kami. Kami menyadari jika tutur kata dan perbuatan kami belum sepenuhnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Ampunilah kami, ya Bapa, dan baharuilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku
Saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman kehidupan. Saat ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam keseharian kami. Agar nyata tanda-tanda kerajaan-Mu di muka bumi. Berikanlah juga hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudara, mari kita membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat 8. Sekali lagi, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudaraku, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku kekasih Kristus,
Jika minggu lalu kita memperingati Minggu Trinitas, maka pada hari ini kita masuk Minggu Biasa. Apa istimewanya Minggu Biasa dibanding dengan minggu-minggu lainnya? Secara liturgis, di minggu-minggu biasa kita akan lebih menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Dengan demikian, pada minggu-minggu biasa, melalui teks-teks bacaan Alkitab, kita disodorkan pada pemahaman teologis yang lebih bersifat implementatif, yang lebih bersifat praktis dalam penerapannya. Sehingga kita diharapkan dapat lebih semakin memaknai makna kehadiran dan karya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, terkait teks bacaan kita pada minggu ini, saya mencatat paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang penyertaan Tuhan. Teks bacaan kita menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis melalui intervensi Tuhan secara langsung dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak langsung menyatakan dari sorga dalam bentuk tindakan yang interventif itu tadi, tetapi melalui pekabaran Injil. Artinya, dibutuhkan alat atau media untuk menyatakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan manusia, yaitu tindakan manusia. Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengabarkan Injil secara langsung. Tuhan mengabarkan Injil dengan berjalan berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, memberitakan Injil kerajaan sorga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau kita membaca di dalam perikop sebelumnya, kita akan menemukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan pekabaran Injilnya. Orang yang kerasukan setan disembuhkan, orang yang lapar dikenyangkan, orang yang buta dicelikkan matanya, dan orang yang lumpuh dimampukan untuk berjalan kembali. Yesus melakukan semua itu bukan semata-mata sebagai suatu kebiasaan atau sebagai sebuah tanggung jawab moral, tapi Yesus melakukan itu dengan compassion, dengan bela rasa, dengan belas kasihan, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu menghadirkan tanda kerajaan Allah. Artinya karya pelayanan Yesus bukan sekedar untuk tindakan menolong sesama dengan pendekatan yang manusiawi atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan Yesus itu memiliki makna yang teologis, yaitu mau mendekatkan manusia yang disapa dan yang ditolongnya untuk lebih mengenal dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Melalui karya Yesus, ia menyatakan kehadiran dan penyertaan Allah itu bukan sekedar mimpi atau omong kosong, tetapi nyata. Allah menyatakan kuasanya yang menyelamatkan secara nyata melalui perkataan dan tindakan yang Yesus lakukan. Catatan saya yang kedua dari teks ini, saudara, adalah keterlibatan para murid dalam meneruskan karya keselamatan itu kepada sesama. Perhatikanlah bagaimana Matius merangkai kisah ini dalam satu bingkai kesatuan. Secara struktural, kisah pelayanan Yesus ditempatkan mendahului kisah pemanggilan dan pengutusan para murid.
Dengan komposisi yang demikian, Matius jelas ingin menggambarkan bagaimana para murid seharusnya melanjutkan karya pelayanan sang guru. Yesus adalah contoh yang baik untuk itu. Dari ringkasan kisah pelayanan Yesus, di mana di dalam perikop pasal 9 ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata dalam pasal 10 ayat 1, lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya itu dan memberi kuasa kepada mereka untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari kata-kata itu kita dapat melihat bagaimana Matius menegaskan, seperti Yesus yang melayani, demikianlah seharusnya para murid melayani sesama. Melayani bukan sekedar berkata-kata dari panggung kehidupan kita, atau seperti yang saya lakukan dari balik mimbar ini, melainkan berarti terlibat langsung di dalam kehidupan orang lain, masuk dalam kehidupan orang lain dan berempati dengan pengalaman hidup mereka, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Melayani bukan sekedar menjalankan kewajiban sebagai umat beragama atau umat beriman, tapi melayani itu merupakan ekspresi iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan lahir dari rasa percaya dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah banyak memberi berkat anugerah dalam kehidupan kita, baik yang bersifat material maupun yang non-material. Dan kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Pertanyaannya kemudian, siapa saja yang boleh melayani? Dalam perikop pemanggilan para murid disebutkan nama-nama dan latar belakang para murid, seperti yang tertulis dalam pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ada banyak nama, tapi yang menarik perhatian saya adalah catatan-catatan yang ditulis di dalam perikop itu, bahwa mereka yang melayani diberi kuasa. Yang kedua, mereka yang melayani itu berasal dari berbagai latar belakang. Jadi siapapun boleh melayani, muda atau tua, miskin atau kaya, apapun profesinya, nelayan, pengusaha, pemungut cukai, bahkan, ini yang menarik, seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot ada di dalam catatan Matius. Artinya, mereka yang melayani tidak harus orang yang benar-benar sempurna, orang yang tanpa cacat sama sekali. Namun juga bukan berarti kalau Matius sengaja memasukkan nama Yudas Iskariot dan menyebutnya sebagai pengkhianat, bukan berarti tindakan Yudas itu dibenarkan dalam pelayanan menjadi seorang pengkhianat. Tidak. Hanya sebatas untuk mengatakan bahwa siapapun yang melayani tidak harus menjadi orang yang sempurna 100%. Tidak sempurna, yes, tetapi sembrono, asalan, apalagi bertujuan untuk mengkhianati, no. Yang ketiga, saudara, bagaimana pelayanan itu dapat diimplementasikan? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid agar mereka melayani mulai dari lingkungan yang terdekat. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, ketika kita melayani sesama kita, maka kita mulai dari apa yang ada di sekitar kita, mereka yang ada di dekat kita. Mungkin ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita,
mereka yang kehilangan asa, kehilangan pengharapan, mereka yang mengalami stres, mereka yang mengalami kesendirian. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu kepadanya dinyatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Yang kedua, kita harus menyatakan dalam pelayanan kita, dalam pekabaran Injil kita, satu hal yang penting, yaitu pelayanan itu kita lakukan untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan kita manusia itu adalah real. Bukan cuma sekedar mimpi, bukan cuma sekedar PHP, pengharapan palsu. Tapi real. Yang ketiga, kita tunjukkan dalam karya nyata yang kita lakukan ketika kita menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, yaitu shalom dari Allah kepada sesama. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu adalah sebagian dari contoh. Dalam bentuk lain banyak sekali. Hiburlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang lemah, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian, saudara-saudara, pesan pengutusan Yesus kepada para murid memiliki gaung yang sangat kuat. Pada masa transisi menuju era new normal sekarang ini, kita tahu, sama-sama tahu, bahwa pembukaan PSBB bukan berarti bahwa persoalan kita terkait dengan pandemi COVID-19 sudah selesai. Saya ada membaca satu sumber yang mengatakan bahwa pada era new normal akan terdapat sekitar 60% lebih orang yang akan kehilangan pekerjaan. Bisnis yang sempat macet selama kurang lebih 3 bulan akan merangkak bangkit. Sehingga ada yang mengatakan begini, yang paling susah sekarang adalah bukan orang yang biasa hidup susah, tapi orang yang biasa hidup senang, tapi sekarang terpaksa harus hidup susah. Mengapa? Karena tidak ada modal, dan juga tidak ada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sangat rendah, kecuali untuk bahan kebutuhan pokok yang harus lebih diutamakan. Belum lagi angka penderita COVID-19 yang belum juga dapat dipastikan akan terus melandai, bisa jadi juga akan naik lagi. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain, yang kalau diceritakan satu persatu tentu akan sangat banyak dan bervariasi. Saudara-saudara, dengan demikian, saat ini berarti ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, mengharapkan penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Bagi kita, saudara-saudara, realitas yang demikian ini adalah tantangan, tapi juga sekaligus peluang. Tantangan karena kondisi kita pun tidak berarti aman sepenuhnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sebagian orang aman. COVID-19 telah menghantam kehidupan kita, rata-rata dari kehidupan kita. Dan tidak bisa dikatakan ada kelompok orang yang aman dan ada yang tidak aman. Kita bisa berasumsi bahwa semua orang dalam posisi tidak aman saat ini. Banyak dari antara kita yang secara ekonomi mungkin mengalami kolaps. Banyak juga yang mengalami down mental. Banyak juga yang mengalami putus asa, semangat yang patah. Kalau diperhatikan saat ini, banyak orang yang sebelumnya tidak berjualan, sekarang tiba-tiba berjualan.
Ketika ditanya, kenapa Anda memutuskan untuk berjualan? Untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh persoalan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keadaan ini boleh dibiarkan? Saya yakin kita sepakat bahwa keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Karena jika keadaan ini dibiarkan, akan fatal akibatnya bagi kita semua. Semangat yang patah harus kita pompa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghidupkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini, Tuhan ada menyertai kita. Dia bukan cuma sekedar hadir, tapi juga Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Dia sayang, bukan kepada satu atau dua orang atau sekelompok orang, tapi dia sayang kepada semua orang. Dia sayang kepada Anda dan kepada saya. Semangat inilah saudara-saudara. Semangat inilah yang harus kita tularkan kepada sesama kita. Kepada mereka yang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kepada mereka yang mulai kehilangan asa dan pengharapan dalam hidup mereka. Sehingga mereka yang lemah dikuatkan. Dan semampu kita, dengan segala keberadaan kita, kita coba untuk menolong sesama dengan memberikan bantuan finansial atau material yang mereka butuhkan. Dan seperti kata Tuhan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pelayanan kita yang kita lakukan kepada sesama tidak boleh kita lakukan dengan pamrih, tetapi harus tanpa pamrih, karena kesadaran bahwa apa yang kita terima sesungguhnya adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, mengabarkan Injil, menghadirkan tanda kerajaan Allah, menyatakan kuasa Allah dalam pemeliharaan hidup setiap orang pada saat ini, bukanlah sesuatu hal yang mudah, seperti kita membalik telapak tangan. Namun hal ini menjadi satu kehormatan tersendiri bagi kita yang diutus Tuhan untuk melakukannya. Seperti kata Tuhan, tuaian banyak, tapi pekerja untuk tuaian itu sedikit. Maka kita harus berdoa. Berdoa memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar bukan hanya kita, tetapi orang lain, saudara kita, sesama kita, juga hatinya digerakkan oleh Tuhan, dan diberikan kemampuan, diberikan kuasa, untuk boleh menghadirkan tanda kerajaan Allah, untuk boleh menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi sesama. Mengabarkan Injil pada era sekarang ini, saya melihatnya seperti gambaran si janda miskin yang memberikan persembahan di bait suci. Kita tidak memberi dari kelebihan kita, tapi kita memberi dari kekurangan kita. Karena rasa syukur kita kepada Tuhan, itulah yang menggerakkan hati kita, itulah yang mendorong bela rasa kita kepada sesama untuk membantu mereka, agar mereka yang lemah tak berdaya diberdayakan kembali untuk mengalami kasih karunia Allah dan menjalani hidup dengan lebih optimis dan berpengharapan. Kita lakukan itu melalui karya pelayanan kita dalam kehidupan real kita, mulai dari lingkungan kita yang terdekat sampai yang terjauh, dalam satu keyakinan bahwa penyertaan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kita dalam melayani sesama demi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara kekasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Kristus Yesus, dan Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu hadir dan berkarya dalam hidup kami, menolong kami dalam segala situasi kehidupan yang kami jalani, bahkan yang tersulit sekalipun. Ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga untuk pemerintah-pemerintah di berbagai belahan dunia yang saat ini mengalami banyak sekali kesulitan akibat pandemi COVID-19. Tolonglah para pemerintah yang berkuasa agar dapat menangani masalah ini dengan bijak, agar dapat menerapkan protokol-protokol yang memungkinkan rakyat untuk dapat tetap menjalani kehidupan, bekerja, mencari nafkah, untuk menghidupi kehidupan sehari-hari mereka. Namun dalam penjagaan dan situasi, kondisi yang menjamin kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi masyarakat agar betul-betul menyadari bahwa persoalan ini kompleks. Oleh karena itu kami berdoa juga agar masyarakat boleh ikut serta ambil bagian dalam mengatasi persoalan COVID-19, minimal dengan menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik. Tolong bangsa kami, pemerintah kami, rakyat kami, agar dapat hidup dengan lebih baik dan melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat kami khususnya, dan juga jemaat-jemaat yang lain pada umumnya, yang saat ini juga mengalami begitu banyak kesulitan. Banyak yang mengalami persoalan dalam kesehatan, dalam ekonomi, dan juga dalam kehidupan yang lain. Tuhan, tolonglah agar jemaat kami boleh kuat, boleh tabah, dan juga boleh melihat bahwa dalam titik kegelapan yang pekat yang dialami pada saat ini, mereka boleh melihat cahaya pengharapan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melihat keselamatan yang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Dan ajar juga kami untuk boleh saling berbagi, meskipun mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan, tetapi ada hal-hal yang kecil yang boleh kami lakukan, yang berharga bagi
sesama kami. Kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling menopang, mensupport dengan memberikan kata-kata penguatan yang positif. Kami boleh saling membantu dan melakukan hal-hal kecil tetapi bernilai besar bagi sesama. Mampukan kami untuk peduli, untuk memiliki empati kepada sesama, untuk bekerja sama, membangun kehidupan bersama yang lebih baik, melewati masa-masa sulit saat ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi tim kesehatan dan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 yang harus terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah dengan isolasi mandiri. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan dan kemampuan. Bagi mereka yang mengobati, berikan kemampuan untuk merawat dengan baik dan juga kesehatan dan kesabaran. Sedangkan bagi mereka yang mengalami sakit, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan juga kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Ya Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami berbagai macam kesulitan, yang harus tinggal di rumah dan tidak berbuat apa-apa karena tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan, tolong mereka, agar dalam keadaan apapun mereka saat ini, Tuhan beserta dengan mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, melalui scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, dengan menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Marilah kita naikkan pujian, Tuhan ambil hidupku."
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas limpahan kasih-Mu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu dan sesama kami. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Allah, kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, sebab apapun Roh Kudus. Amin. Umat terkasih, firman Tuhan telah ditabur. Kini saatnya kita menyebarkan firman Tuhan itu sehingga tanda-tanda kerajaan Allah dapat dirasakan oleh sesama kita. Marilah kita naikkan pujian, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, kembalilah dalam keseharianmu dan kita menerima berkah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Umat yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Tetaplah berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita kembali dan dapat beribadah kembali di gereja kita. Tetap jaga kesehatan dan jaga hati agar tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.